wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, gimana kabarnya? Semoga kalian di rumah sehat-sehat semua ya. Berjumpa kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mereview materi kelas 4 yang akan diujikan nanti untuk penilaian akhir tahun. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 4 yang sudah menonton video Bapak pada materi sebelumnya, dan Bapak apresiasi kepada kalian karena banyak yang mendapatkan nilai sempurna. Semoga pada PAT nanti kalian juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, langsung saja kita simak review materi untuk ujian PAT nanti. Ya, sebelumnya kita ucapkan basmalah bersama-sama agar kita dapat diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama yaitu surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Makkah dan Nah, surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itulah materi pertama tentang surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq sendiri artinya yaitu waktu subuh. Dan untuk materi yang kedua yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini artinya adalah nama-nama Allah yang baik, dan dikhususkan di kelas 4 Asmaul Husna yang dibahas yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Nah, Al-Basir sendiri artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik itu besar sampai yang paling terkecil di bumi, Allah dapat melihatnya dengan jelas. Dan untuk yang kedua yaitu Al-Adl, Allah Maha Adil. Jadi nanti di akhir nanti segala sesuatu amal ibadah kita akan dihakimi dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Azim, Allah Maha Agung. Allah sudah menciptakan alam semesta yang begitu indah. Nah, itu merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kenapa kita wajib hormat kepada orang tua? Tentunya karena kita dilahirkan oleh seorang ibu dan dirawat dan dijaga oleh seorang ayah. Makanya kita wajib sebagai anak untuk menghormati kedua orang tua. Dan bentuk hormat apa saja kita sebagai anak kepada orang tua? Yang pertama, patuh bila dinasehati, kemudian rajin belajar dan beribadah, kemudian bantu rumah apabila diperlukan, kemudian yang terakhir yang paling penting adalah mendoakan kedua orang tua. Ya, bisa setelah sholat atau kapan saja kita mendoakan orang tua. Itulah contoh ya. Kalian bisa cari contoh yang lain bagaimana bentuk penghormatan kalian kepada orang tua. Dan untuk materi selanjutnya yaitu bersih dan suci. Nah, bersih sendiri artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bersih dari najis dan hadas. Dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, kita harus bersih dan suci. Nah, bersih sendiri tadi bebas dari kotoran, dan suci yaitu bersih, bebas dari najis dan hadas. Dan apa itu najis? Nah, najis seperti contohnya yaitu jilatan anjing, kemudian ada darah, kemudian ada air seni atau pipis, kemudian ada kotoran ya, kotoran manusia atau kotoran hewan itu termasuk najis. Kemudian ada hadas, hadas kecil dan hadas besar. Nah, ketika kita akan sholat yaitu dari badan, pakaian, dan tempat itu harus bersih. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada kisah Nabi Ayub dan kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Ayub ya, dimulai diketahui bahwa Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya. Kemudian Nabi diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan tersebut hilang, lama-lama hilang. Kemudian Nabi Ayub diberi cobaan, diberi sakit ya. Sakit yang selama 20 tahun, tetapi Nabi Ayub tetap sabar ya, tetap menerima dengan tulus ikhlas apa yang diberikan Allah karena itu termasuk ujian. Dan alhamdulillah Nabi Ayub berhasil melewati ujian tersebut. Nah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit yang ada di Nabi Ayub, dan kemudian diberi kekayaan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan. Kemudian ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah Nabi Musa ini secara singkat, yaitu kita jelas sering mengetahui bahwa Nabi Musa memiliki musuh, yaitu Raja Fir'aun, di mana Nabi Musa melawan para penyihir Raja Fir'aun. Ada Nabi Musa menggunakan tongkatnya, di mana tongkat tersebut berubah menjadi ular, dan ular tersebut memakan ular-ular dari para penyihir Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya. Setelah sampai di laut, Nabi Musa berhasil membelah laut tersebut dengan tongkatnya, sehingga Nabi Musa selamat dengan melewati laut yang terbelah tersebut. Kemudian saat Fir'aun dan pasukannya berusaha melewati, ternyata laut tersebut menutup dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Nah, kemudian ada materi selanjutnya, yaitu surat Al-Fil. Nah, surat Al-Fil tergolong surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, terdiri dari 5 ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsana 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, surat Al-Fil ini menggambarkan tentang pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah. Nah, yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, raja ini merupakan raja yang sombong, ya, yang hendak menyerang Ka'bah, tetapi Allah melindungi Ka'bah dengan mengutus burung ababil yang melempari batu kepada pasukan gajah tersebut, sehingga semuanya gagal menyerang Ka'bah. Dan selanjutnya materi tentang iman kepada malaikat. Nah, iman itu artinya percaya, dan malaikat termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih sifat-sifat yang ada dalam malaikat? Yang pertama, sifat malaikat yaitu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah melawan atau tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum dan tidak tidur. Nah, malaikat sendiri terciptakan dari nur atau cahaya. Dan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Dan Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki, kemudian ada Raqib mencatat amal baik, dan Atid mencatat amal buruk. Kemudian ada Israfil yang meniup sangkakala atau meniup trompet pada saat hari kiamat nanti. Kemudian ada Izrail yang mencabut nyawa. Kemudian ada Munkar Nakir yang bertanya atau menanyai seorang ketika dia memasuki alam kubur. Kemudian ada malaikat Malik yang menjaga neraka, dan malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Itulah adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan sedangkan kita sebagai muslim, kita wajib mengimani malaikat-malaikat tersebut, bahwa malaikat tersebut ada. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menjaga perilaku kita. Kita harus menjaga berbicara kita, karena ada malaikat Raqib Atid yang siap menulis semua aktivitas kita. Selanjutnya ada beberapa sifat terpuji. Yang pertama, gemar membaca. Gemar membaca ini merupakan sifat terpuji, artinya sifat yang baik, karena dengan gemar membaca kita akan menjadi pandai, menjadi banyak memiliki informasi tentang kehidupan, ya. Kemudian ada pantang menyerah, yaitu tidak mudah menyerah, ya. Dimanapun sekolahnya, seperti kita ketahui di Indonesia bagian timur masih banyak teman-teman yang sangat berjuang ketika mereka sekolah. Ada yang menyeberang sungai, kemudian melewati hutan. Untuk itu kita yang di kota yang fasilitasnya lengkap,
kita harus bersyukur dan lebih semangat lagi dalam belajar. Baik, selanjutnya adalah materi tentang sholat. Nah, sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain atau dua syahadat. Sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab atau dipertanyakan di hari akhir nanti ya. Jadi setelah kita meninggal akan ditanya dahulu yaitu tentang sholat kita, bagaimana sholat kita di dunia. Apakah kita rajin melaksanakan 5 waktu ataukah hanya 1 atau 2 waktu. Maka perbaiki sholat kalian. Dan selanjutnya yaitu ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk, artinya sholatnya benar-benar fokus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sholat yang hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban, tetapi sholat benar-benar memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa sih ganjaran atau pahala dari orang yang sholatnya khusyuk? Nah, ada yang tahu? Nah, ganjaran atau pahala bagi orang yang sholatnya khusyuk yaitu diberi atau bisa masuk surga Firdaus, ya, surga yang paling tinggi, yang paling bagus. Kemudian selanjutnya ada materi terakhir yaitu tentang wali songo. Nah, kemarin sudah dipelajari wali ini termasuk orang yang beriman dan bertakwa dan selalu menjalankan perintah Allah ya. Wali sendiri di Indonesia dikenal dengan wali songo yang bertugas menyebarkan agama Islam. Nah, dari wali songo ini ada beberapa peninggalan ya, seperti contohnya Masjid Menara Kudus. Nah, Masjid Menara Kudus peninggalan dari Sunan Kudus. Kemudian ada wayang yang sampai sekarang juga termasuk budaya Indonesia. Itu termasuk media atau alat dalam menyebarkan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian ada Sunan Bonang yang menyebarkan Islam dengan menggunakan alat musik bonang yang dipadukan dengan alat musik gamelan. Kemudian ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon. Peninggalnya sampai sekarang adalah Masjid Cipta Rasa Cirebon. Nah, itulah merupakan peninggalan-peninggalan Wali Songo, dan masih banyak peninggalan-peninggalan lain seperti lagu Pangkur, ya, lagu Macopat, itu termasuk juga peninggalan-peninggalan dari Wali Songo. Nah, itulah teman-teman review materi yang akan diujikan untuk PAT besok. Nah, semoga kalian dapat memahami dan jangan tergantung pada video, kalian juga bisa menambah pengetahuan kalian dari membaca buku ya. Semoga besok PAT-nya kalian lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, sekian dari Bapak. Apabila banyak kekurangan dan salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.